Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Saya ngopi dulu. Kemarin nggak ngopi, baru sekarang ngopi. Jadi dikurangi ngopinya, nggak tiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kajian kita kali ini di-request oleh, ambil tisu tuh, di-request oleh saudara kita Kristiani, yaitu Mas dari Pematang Siantar. Kebetulan beliau adalah mahasiswa dari Sekolah Teologi STT, Sekolah Tinggi Teologi. Beliau tidak menyebutkan nama STT-nya ya, di mana beliau mengenyam pendidikan di kota Pematang Siantar, merupakan kota kelahiranku. Kota kelahiranku itu Pematang Siantar ya, makanya begini. Kalau orang Pematang Siantar itu, kami itu bicara cenderung blak-blakan. Ya. Oke. Untuk Mas yang di Pematang Siantar ya, mohon maaf requestnya mungkin terlalu lama menunggu karena memang harus sesuai daftar antrian ya, mana yang lebih dahulu itu yang kita unggah. Terima kasih telah bergabung di channel YouTube ini, semoga kita bisa menjadikan wadah education bersama. Adapun topik yang di request itu adalah riba ya, riba dalam perspektif tip pakai apa nih, F atau V? Perspektif pakai gini, perspektif inilah kurang gaul. Perspektif Yahudi Nasrani, aku pakai Nasrani aja ya, Nasrani Islam nih ya. Riba ini kalau tambah anak-anak sama anak-anak biasanya diginikan ini. Riba ini ditambahi, jadi gini, riba ya. Ininya gini, ini gini, riba nget, ngeri banget, riba gitu ya. Oke ya, oke. Sekedar intermezzo. Ini judul kita, riba dalam perspektif Yahudi Nasrani Islam. Nih ya, aku ambil istilah Nasrani ya, karena aku akan meninjau ke awal ya. Kalau kekristenan kan kemudian setelah Paulus ya. Jadi aku pakai nama Nasrani dulu supaya lebih enak, lebih nyambung nanti menjelaskannya, dan kalian terserah bagaimana mentransfer dari Nasrani ke Kristen sekarang, itu tentunya kalian bisa lah ya. Nanti kita sedikit bicara tentang ekonomi ya. Ya mungkin dengan begitu kita dianggap nanti kumpulan orang-orang pinter. Biar dianggap kita ternyata nggak kalah dengan orang-orang kampus, orang-orang pinter, intelektual dan segala macamnya ya. Jadi kita memang, karena bicara riba bicara ekonomi kan, nggak bisa nggak gitu ya, kita harus menyerempet ke sana gitu. Oke, selanjutnya aku sudah bilang bahwa kajian-kajian di sini dia tidak strike tapi dia singular ya. Makanya aku akan bercerita dulu ya.
Kalau aku cerita nanti loh, itu cerita riba kok, ngapain cerita itu dulu gitu ya. Pada waktu itu tahun awal-awal reformasi ya, aku nggak tahu tepatnya berapa itu. Aku pergi ke Mangga 2 Plaza, Jakarta ya. Aku jual lagu ya. Jual lagu. Ada 10 lagu itu mau dijual ya. Kebetulan aku pada saat itu lagi demen-demennya musik ya. Jual lagu. Kantor studionya ada di Mangga 2 Plaza. Di lantai 2 apa gitu, aku lupa dulu ya. Produsernya itu adalah seseorang yang terkenal dengan lagu Madu dan Racun, itu dari Jawa Tengah, dan alhamdulillah sudah mualaf beliau ketika wafat itu ya. Begitu sukses Madu dan Racun, Anak Singkong dan apa sebagainya, akhirnya kan dia oper handle ya, jadi produser gitu. Jadi beliau produsernya gitu ya. Jadi begini loh, kalau kita mau nawarkan lagu itu ya, ini kantor produsernya ya. Jadi ini yang mau nawarkan lagu ini antri, pengarang lagu ini antri, ada kursi itu ya, antri, masuk satu-satu. Jadi di tengah antrian tuh biasanya sama kita saling ngobrol gitu. Kalau aku kan bukan orang Jakarta ya, aku pendatang, jadi aku tidak begitu punya teman akrab yang di Jakarta ya, hanya sepantas sajalah gitu. Nah, dalam obrolan itu ya, ada salah satu teman yang aku di sini, dia di seberang sana, dia cerita sambil tidur gini kan antrinya lama, satu-satu dulu masuk ke ruang produser kan. Jadi sambil antri itu dia cerita begini, dengan dialek Jakartanya. Dia bilang begini, kemarin istri gue itu melahirkan, gue tidak ada yang nolong, kemana-mana tidak ada yang nolong. Akhirnya dia masuk ya ke salah satu rumah sakit, ya kita sebut saja nggak ada masalah lah, Sinkarolus ya. Akhirnya gue masuk Sinkarolus, gue ditolong di sana gitu. Terus gue disuruh nyebut Yesus. Gue sebut Yesus. Yang penting dalam hati gue, Tuhan gue tetap Allah. Dia bilang begitu. Aku pikir-pikir agak kejauhan, agak ketawa juga. Oh, berarti you militan juga akidah lu, gue bilang ya. Jadi yang aku membuat tersipu, gue disuruh bilang Yesus lah. Yang penting dalam hati gue, Tuhan gue tetap Allah gitu. Aduh. Dengan demikian pertama kita ucapkan kepada teman-teman Kristen ya, khususnya dari Katolik, Sinkarolus itu kalau nggak salah punya Katolik, telah menolong ya. Memang begitu, harus saling menolong ya. Berikutnya kita ucapkan keprihatinan terhadap saudara-saudara kita Islam ya. Padahal dalam ajaran agama kita Islam, sodakoh itu diajarkan, memberi itu diajarkan, menolong itu diajarkan gitu loh. Tapi berapa di antara kita yang menerapkan itu? Bayangkan kalau sampai saudara kita ini murtad, Anda harus bertanggung jawab, terutama tetangga-tetangganya, 40 rumah kanan kirinya itu, karena tidak memberikan pertolongan. Sehingga dia ditolong oleh teman Kristen kita. Dan kita harus mengucapkan terima kasih. Mereka telah menolong saudara kita. Ya, meskipun ada embel-embel yang suruh menyebut Yesus Tuhan, ya itu hal lain lah, ya. Ya. Oke. Kenapa teman kita itu sampai masuk ke Sinkarolus dan ditolong oleh teman saudara kita yang Katolik? Itu karena kepepet dalam hal ekonomi, nggak ada yang nolong. Seharusnya kan saudara-saudara Islamnya ini menolong. Berapa banyak perintah di dalam ajaran agama kita? Sodako, infak. Tapi kan nggak diterapkan. Untungnya saja, aku ulangi lagi, saudara kita itu tidak murtad. Kalau murtad, aku ulangi lagi, kalian 40 rumah di sekitar rumahnya itu ikut menanggung dosanya. Karena apa? Karena tidak menolong. Ya, tapi alhamdulillah ya, aku salut sama dia ya. Tetap akidah terjaga, tetap
Tuhannya Allah gitu. Itu sekilas cerita tentang bagaimana himpitan ekonomi itu selalu ada di antara kita, apapun agama kita, dari manapun kita, tetap aja ada. Karena itu naturali, ya. Naturali sekali gitu. Oke. Selanjutnya aku akan jelaskan seperti ini. Kita masuk sekarang ke dalam fokus kita ke dalam riba setelah aku menjelaskan bahwa himpitan ekonomi itu seperti tadi menukil sebuah ceritaku yang aku alami beberapa tahun lalu ya, awal-awal reformasi, itu selalu berdampak macam-macam ya. Sekarang kita mulai. Tukang riba itu biasanya disebut, kalau kami di Sumatera dulu, lintah darat. Mungkin kalau sekarang zamannya zaman apa ya nih? Zaman anak-anak gaul diganti bukan lintah darat ya, Dracula mungkin. Jadi kalau ada tukang riba itu disebut Dracula. Kalau kami dulu lintah darat. Kita tidak tahu sejak kapan riba dan siapa lintah darat pertama itu, kita tidak pernah tahu. Kita tidak punya sejarah yang bisa menjelaskan kepada kita sejak kapan budaya ekonomi lintah darat itu, riba itu ada, dan siapa pelaku riba pertama kali itu kita tidak dapat. Sejarahnya nggak ada. Tapi fakta, actuality, hingga detik ini ya, kegiatan-kegiatan riba itu masih tetap terus berjalan ya. Oke, itulah budaya kelam kehidupan kita ya, dari sudut pandang ekonomi. Yang itu meluluh lantakkan semua peradaban, nggak hanya misalkan di sebagian bumi aja, di seluruh bumi itu sistem riba itu sampai sekarang sudah berjalan. Ya. Oke, banyak pendapat negatif terhadap pelaku riba. Itu ada yang mengatakan ini riba ini adalah iblis tapi berjubah malaikat, gitu ya. Dia iblis tapi berjubah malaikat. Awalnya menolong ya. Awalnya ditolong, ada orang nolong itu, tapi akhirnya dia digorok dari belakang. Itu riba itu. Iblis berjubah malaikat, atau bisa kita sebut pertolongan palsu. Ya. Si miskin ya, si miskin itu pada saat dalam keadaan ketidakberdayaannya, dia minta pertolongan dan ditolong oleh si iblis yang berjubah malaikat itu. Dan akhirnya kalau orang Jawa bilang, dase diculno buntute dikebuki, gitu loh. Tuh kejamnya tukang riba itu ya. Makanya kalau sekarang, kalau dulu disebut lintah darat, sekarang kita sebut Dracula aja lah. Karena mengisap darah, dan darah itu adalah kehidupan. Oke, sekarang kita berbicara terminologi riba itu apa ya. Terminologinya begini, kalau kalian punya terminologi baru enggak apa-apa ya, hanya aku ajukan sebuah terminologi begini. Upaya yang dilakukan seseorang dengan cara meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain ya, itu dalam waktu tertentu, kemudian pada waktu mengembalikan ya, itu ada tambahan yang telah ditentukan dari sejumlah uang yang telah dipinjam. Nah, tambahannya inilah yang disebut bunga. Itu ya. Itulah yang disebut riba. Ketika kita meminjamkan uang kepada seseorang dalam waktu tertentu, dan dalam proses pengembalian kita minta tambahan, dan tambahan inilah yang disebut dengan bunga itu ya. Maka apabila kita melakukan aktivitas itu, itulah disebut riba. Jelas ya? Nanti kalau kalian punya terminologi tersendiri, ya terserah, tidak apa-apa ya. Oke. Terus sekarang kita membicarakan hukum-hukum riba ya. Sekarang kita membahas lebih jauh ya mengenai hukum-hukum riba ini. Sesuai dengan judul ya, Yahudi bagaimana, nanti Nasrani bagaimana, dan Islam itu bagaimana. Tentunya karena kita sudah menyangkut ranah ya, atau kita masuk ke dalam ranah teologis, maka
kita harus meninjau dari sudut pandang Alkitab, ya. Nggak bisa kita ngomong teologis tanpa Alkitab, itu itu pemikiran semata gitu. Oke ya. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari saudara tua kita. Itu Yahudi. Sini ya. Satu, Yahudi. Ya, ini saudara tua ini. Itu ada pada Keluaran, ya. Kitab Keluaran, ya. Keluaran 25 sampai 27, ya. 25 sampai 27. Begini bunyinya. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, ingat ya, ada kata umatku, tolong nanti aku diingatkan, karena ini akan aku bahas juga istilah umatku ini ya. Orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang maksudnya kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah, maksudnya baju, temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja tutup tubuhnya. Itulah pembalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Mantap kali kan ayat ini? Ya, bahwa kita itu tidak boleh meriba, ya, tidak boleh. Dan kalau ada tuntutan ini perspektif dulu ya, jangan dibawa ke perspektif tempus delictinya sekarang, harus tempus delictinya dulu ya. Sekarang kan nggak ada orang gadaikan baju ya. Ini diambil contoh jubah. Kalau ada orang menggadaikan jubah, itu sebelum nanti matahari tenggelam itu harus dikembalikan. Artinya supaya dia tidur pakai baju gitu loh. Karena kasihan kalau nggak pakai baju. Kalau nggak boleh. Ini aturan ya. Aturan dalam hukum-hukum Yahudi itu sangat ketat ya. Bahkan sangat ketat dibanding aturan dalam Islam sendiri, itu sangat ketat. Sangat ketat sekali dalam hukum-hukum Yahudi itu. Ya. Oke. Sekarang Ulangan 23:19. Ulangan 23:19. Begini. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu. Ingat ya, saudaramu. Baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Tidak boleh ya. Terus imamat ya, 25 ayatnya 36 sampai 37. Oke. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba ya daripadanya. Melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu, dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uang kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Ya, oke, itu dalam hukum-hukum Yahudi, ya, dalam hukum-hukum Yahudi. Sekarang dalam Nasrani, ya. Aku baca dulu landasan hukumnya ya, supaya nanti aku jelaskan. Yahudi sini Nasrani. Sini masih nampak leh. Ini 2 ya, Nasrani. Ya. 1 itu yang diambil adalah Matius 5:18. Ya.
Apa kata Yesus? Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota pun, iota itu apa ya? Bagian terkecil yang sangat kecil gitu loh. Kalau sains kan berkembang, dulu bagian paling kecil dari materi apa? Molekul. Oh ternyata molekul bisa dibagi menjadi apa? Menjadi atom. Atom paling kecil. Oh ternyata sains berkembang lagi, atom bisa dibagi lagi menjadi apa? Sak. Nggak tahu, sak sudah bisa dibagi lagi, ternyata sudah menjadi proton dan neutron kalau nggak salah. Begitulah. Nah, iota ini sebetulnya mewakili kata paling kecil dari yang terkecil, gitu loh. Jadi kalau Yesus mengatakan, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun atau setitik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Torah sebelum semuanya terjadi. Dari ini semua berarti hukum Torah ini, ya, ini tetap berlaku di dalam Nasrani. Ya, ini ketat ini, hukum-hukum ini ketat ini seperti aku bicara tadi, ya. Karena satu iota pun tidak boleh berlalu. Biasanya orang-orang mengatakan hukum Torah itu 10 Ten Commandments, 10 perintah Tuhan, atau dalam bahasa sastranya itu adalah dasatita. Bukan itu saja. Dasatita itu termasuk hukum Torah, tapi hukum Torah bukan hanya yang 10 itu saja. Ini juga hukum Torah tentang larangan riba ini. Tuh ya. Oke. Selanjutnya Matius 5:42, ya. Matius 5:42. Apa katanya? Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Coba. Jadi kalau ada orang meminta kepadamu, beri. Dan jangan menolak kalau orang mau meminta atau meminjam kepadamu atau meminta bantuan pada kita. Oke, itu dalam perspektif Nasrani, ya. Sekarang kita dalam perspektif ini saudara muda ini, Islam. Di sini nampak deh, perspektif Islam, ya. Islam ini tidak-tidaknya ada sekitar 5 atau 6 ayat, nanti kita lihat ya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam masalah riba itu sangat dilarang dalam Islam, sangat-sangat dilarang, ya. Mari kita lihat argumentasi dalilnya. Pertama yaitu Al-Quran, ya, surat Ar-Rum, ya, Rum ayatnya 39. Ya, aku bacakan di sini. Dan sesuatu riba dalam kurung tambahan, ya, yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka, lihat ini, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Ya, tegas sekali. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, nah seperti tadi, zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, ya, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Dengar telingamu, ya. Riba itu tidak menambah apa-apa di sisi Allah. Kalau kamu ingin amalanmu bertambah di sisi Allah, zakat. Ya. Nih. Jangan riba. Sekarang yang kedua, ya. Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Al-Baqarah nomornya 278 sampai 280, panjang ini. Ya. Nih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan, maksudnya meninggalkan sisa riba itu, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.
Coba ancamannya sampai begitu. Dan jika kamu bertobat ya dari pengambilan riba itu, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka beri tangguhlah, beri waktu, tenggang waktu sampai dia berkelapangan. Ya, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui, gitu. Karena seperti aku bilang tadi, ini nanti ini perhitungannya ada dengan faktor waktu. Jadi kalau waktu dia belum bisa bayar, ya sudah kasih tangguh, gitu ya. Dari ayat ini aku jelaskan bahwa hai orang yang beriman, bertakwalah Allah dan bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Artinya zaman-zaman setelah Yahudi selesai, Nasrani selesai, masuk ke Islam, itu riba itu masih ada. Gitu loh. Karena kan aku bilang tadi, dia meluluhlantahkan seluruh budaya kehidupan ekonomi gelap, kalau aku bilang. Riba itu ada di mana-mana. Dan korbannya mesti orang miskin, nggak ada orang mau riba, orang kaya. Kecuali dalam prospek kekinian, dan itu pun perlu kita dalam tanda kutip, pengusaha nanti itu lain lagi ceritanya. Ya, kalau dulu kan belum ada PT, belum ada CP, belum ada tetek bengek lah, ya. Jadi masih kehidupan person to person. Dan ini yang perlu diketahui juga, ya, seperti yang aku bilang kemarin. Dalam Islam itu tidak ada nyium batu hitam terus dosa habis, dosa diampuni. Itu kok enak banget. Orang yang berangkat haji itu saja belum tentu bisa nyium batu hitam. Apalagi kami-kami ini yang tidak sampai sekarang ini belum punya kemampuan untuk berhaji, terus nggak bisa nyium batu hitam. Sedangkan yang berangkat saja belum tentu bisa nyium batu hitam. Terus dosanya mau bagaimana? Ini nggak ada ceritanya nyium batu hitam dosanya diampuni, nggak ada. Yang ada itu tobat seperti ini, ya. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan kamu tidak dianiaya. Jadi tobat. Dan Al-Quran sangat indah. Jadi maksudnya begini loh ayat ini. Yang sudah kamu ambil, aku pelaku riba ini ya. Yang sudah kamu ambil ya sudah, tapi jangan ambil lagi dan berhenti. Gitu loh maksudnya ayat ini. Berhenti dari riba. Yang sudah terlanjur kamu ambil riba dari orang yang pinjam sama kamu, ya sudah. Tapi setelah ini berhenti, jangan kamu riba. Kalau kamu tetap riba, maka Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Ya, tuh. Oke, sekarang di 3, ya. Al-Quran, ya, surat An-Nisa. Nisa, ya. Ayatnya 160 sampai 161. Ya. Begini. Maka disebabkan kedoliman orang Yahudi, maka kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka, maksudnya orang Yahudi itu, menghalangi manusia dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal kan sudah dilarang riba, ya. Memakan riba. Padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya. Maksudnya dari riba itu. Dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan kami telah menjadikan untuk orang-orang kafir itu antara mereka itu siksa yang pedih. Tuh. Dari surat An-Nisa ini menceritakan pada kita, ya benar, Yahudi dulu itu sudah dilarang riba sejak zaman Yahudi. Ya. Zaman Nasrani, sekarang zaman Islam tetap dilarang. Ya. Oke. Sekarang Al-Quran surat Al-Baqarah, ya, 276. Ya. Apa katanya? Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Subhanallah. Tadi zakat, sekarang sedekah, ya. Ya, bagaimana hebatnya ini? Makanya kalau ada tetangga yang sakit, ya bantulah.
Entah itu nanti jadi sedekahmu, jadi amal solehmu, jadi catatan langit atasmu. Alhamdulillah, gitu ya. Dan ojo medit-medit, jangan pelit-pelit, ya. Itu harta kamu itu yang kamu bawa mati, bukan yang kamu simpan-simpan, tapi yang kamu infakkan di jalan Allah, itu loh. Harta yang kamu nanti mati kamu bawa itu. Oke. Aku baca lagi. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Makanya jangan kafir, jangan berbuat dosa, jangan riba. Tapi gantilah riba itu dengan sedekahmu. Gitu loh. Ya. Oke. Lanjut satu ayat lagi ya. Tadi itu Al-Baqarah 276. Sekarang ini Al-Quran surat Ali Imran nomornya 130. Kalau kemarin nggak salah kita mengkaji Ali Imran 131 ya, tentang Uidu gitu ya, tentang neraka neraka yang telah dipersiapkan atau di-prepare ya. Bukan disediakan, tapi paling tepat itu disiapkan. Nah, sekarang kita naik ke Al-Quran surat An-Nisa 130. Ternyata itu berbicara tentang riba. Jadi kono ojo riba, kon rokok iki wis dipersiapkan ya, Wak. Gitu loh ya. Makanya kemarin yang aku sebut dengan automatically, begitu kamu meriba ya kamu neraka. Kebalikannya kalau kamu sedekah ya kamu swarga, gitu loh ya. Oke, apa katanya surat An-Nisa 130 ini? Kita baca di sini. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba, ini yang perlu, dengan berlipat ganda, dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Lihat, di sini ada kata jangan memakan riba, tetapi dijelaskan dengan berlipat ganda. Oke ya. Sekarang satu hadis di sini masih nampak, Le? Sini masih nampak? Hadisnya ini dari Al-Hakim ya dan Baihaqi. Al-Hakim dan Baihaqi. Ya. Begini. Hadis ini dalam Su'abul Iman ya, Syekh Albani ini mengatakan bahwa hadis ini sahih ya. Dilihat dari jalur-jalur lainnya. Artinya setelah dilakukan mustalah hadis ini sahih begitu ya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi gitu ya. Begini, riba itu ada 73 pintu, maksudnya pintu dosa di sini. Dan yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Coba. Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya. Jadi ketika kita melanggar kehormatan saudaranya itu juga dihitung riba. Ini hati-hati, jaga kehormatan saudaramu. Yang kalau dalam kekristenan itu namanya hukum kasih, saling mengasihi, saling menghormati. Ya. Oke, tapi kita fokus masalah yang bagian pertama dulu. Yang paling ringan adalah semisal dosa seorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Jadi kalau kau meriba, ya, dosa yang paling ringan kamu tanggung itu seperti kamu berzina sama ibu kandungmu sendiri. Tuh, sekarang otakmu gunakan supaya kamu, kalau kamu mau melakukan riba, kamu ingat hadis ini. Sehingga hadis ini bisa menyetop kamu tetap hidup dalam hukum Allah, tidak melakukan riba. Supaya kamu ingat, oh ya, dosa paling ringan itu seperti anak menzinai ibu kandungnya sendiri. Bayangkan bagaimana menjijikkannya seorang anak berzina dengan ibu kandungnya sendiri yang melahirkan dia. Banyak diingat hadis ini. Supaya kalau ada orang minta tolong, ya sudah, kasih aja kalau kita bisa menolong. Atau kalau pinjam, ya pinjam. Jangan riba. Ya. Oke. Itu
dalil dalam Islam, yaitu 5 dalil Al-Quran dan 1 dalil hadis. Tentunya banyak dalil-dalil yang lain, apalagi kalau dari hadis ya. Tapi tidak bisa aku tampilkan tentunya semuanya. Oke, sekarang aku akan ulas Yahudi ya. Dalam sebuah diskusi teologis, pada waktu itu aku dengar dari doktor, dosen, pendeta, orangnya tambun, gemuk. Bukan dosen dia, rektor justru. Ya, aku tahu dari beliau. Inilah enaknya kalau kita diskusi sama orang-orang pinter itu begitu. Kalau kita diskusi sama yang nggak pinter-pinter itu, waduh, kalau dia mau diberikan informasi yang benar itu ya masih nggak apa-apa sih, bagus juga. Yang paling repot itu sudah bodoh dibenarkan nggak mau, dia bertahan dengan argumentasi bodohnya. Ini yang bikin repot, makanya males gitu loh. Enak tuh diskusi itu dengan orang-orang yang minimal pinternya sama dengan kita, atau kalau bisa kita cari lawan diskusi itu yang lebih pintar dari kita, sehingga kita dapat ilmu dari dia. Karena apa? Lawan diskusi itu sesungguhnya adalah sahabat kita berpikir. Begitu. Ya. Begitu. Oke, kata beliau nih, ya, kata Pak Pendeta ini dalam sebuah orang Yahudi itu memang tidak mau meriba. Tetapi sesama Yahudinya itu loh yang repot. Mereka tidak mau meriba sesama Yahudinya. Ya mungkin karena mereka memahami secara tekstual ini ya, yang aku bilang tadi. Seperti ini ya. Satu ini ya. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, ini ya, umatku, nah itu ya. Jadi umatku itu artinya sesama Yahudi, mereka anggap begitu. Terus di Ulangan 23:19 ini ya. Jangan engkau membungahkan uang kepada saudaramu. Nah, terus di Imamat ini juga saudaramu gitu loh. Mungkin aku nggak tahu ya. Sebetulnya kalau ada Yahudi asli original teks ini bagaimana cara memahaminya? Kita bisa tanya, atau sekali-sekali kita bisa melancong deh ke Yerusalem atau ke daerah-daerah Yahudi sana ya, kita tanya bagaimana kehidupan mereka, keseharian mereka. Apakah mereka benar hanya sesama Yahudi saja tidak mau meriba, tapi kepada yang lain tetap saja meriba, gitu ya. Itu sekilas yang menarik. Sudah adzan ya. Nanti kita lanjutkan karena aku harus sholat Isya lagi. Nanti kita lanjutkan. Memang aku sibuk, jadi baru malam ini bisa menjelaskan kepada kalian, dan mungkin nanti agak sedikit terlambat unggahannya, mohon dimaklumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ba'da sholat Isya kita lanjutkan lagi ya. Aku minum dulu biar lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah aku jelaskan penjelasan dalam perspektif Yahudi ya, bahwa orang Yahudi itu tidak mau meribakan uang atau tidak mau melakukan riba itu hanya sesama Yahudinya. Karena memang dalam teksnya itu ada kata-kata saudaramu. Ya, mungkin mereka memahami secara tekstual ya, atau bagaimana gitu ya. Tapi kan pada umumnya karena riba itu tidak baik, artinya kan seharusnya kita tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak baik kepada siapapun ya, baik itu sesama agama kita maupun di luar agama kita, tetap aja kita harus berbuat baik ya. Tapi nggak tahu lah itu nanti urusannya tentang original teksnya, bunyinya itu gimana, apa memang ada kata-kata saudaramu atau tidak, atau bagaimana sebetulnya memaknai diksi saudaramu itu, sehingga orang-orang Yahudi itu hanya sesama Yahudinya saja tidak melakukan riba, tetapi kepada di luar Yahudi mereka tetap melakukan riba gitu ya. Dan sebagai informasi, kalian tahu George Soros itu Yahudi, dan dia yang mampu menggoyangkan perekonomian dunia. Satu orang padahal. Bagaimana hebatnya. Resesi tahun berapa tuh ya? 90-an ya. 98 tuh kapan tuh? Oke, sekarang kita lihat dalam perspektif Kristen ya, atau Nasrani ya.
eh yang paling atau apa yang paling asik itu dari Kristen Katolik ya. Kekristenan Katolik ya, kekristenan Katolik. Begini, pada akhir 4 sampai kapan ini ya? Lihat sih sebentar, aku lihat tahunnya juga ini ya. Pada abad-abad keberapa nih? Sebentar. Inilah sering error dia. Tuh. Sebentar, tak cari ini. Abad keberapa ini? Hilang datanya. Bisa hilang ya data. Gini. Pada abad keempat ya. Aku cerita saja karena datanya hilang, nggak tahu kemana. Hilang tak berkesan. Hilang tanpa pesan kok, hilang tak berkesan ya. Pada sampai akhir abad keempat ya, itu otoritas Katolik Roma ya itu mengharamkan riba. Mereka masih ketat karena kan kelangsungan dari Yahudi ya, seperti Matius 5:18 tadi ya, 1 iota pun hukum Yahudi itu dari Torah itu tidak boleh hilang. Itu sampai abad keempat ya. Islam belum kan, Islam itu abad ke-6 menuju ke-7 ya. Abad keempat itu Katolik saat itu masih mengharamkan riba, totalitas haram ya. Baru kemudian sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan sistem perekonomian, peradaban yang terus bertumbuh dan berubah, terjadi pemikiran-pemikiran ya, pemikiran sesuai dengan perkembangan ekonomi itu ya. Seperti pada abad ke-13 ya. Berarti kan jauh itu dari abad ke-4 terus masuk ke abad ke-13, ini sudah bisa dibilang abad modern lah. Jadi berapa lama itu terjadi pergolakan ya. Pada abad ke-13 terdapat kelompok-kelompok yang berusaha untuk menghilangkan aturan gereja yang kolot ini gitu. Jadi abad ke-4 ada pemikiran-pemikiran baru, dia anggap ada kelompok-kelompok ini di Eropa ini ya. Wah, Katolik ini, gereja ini yang itu diwakili oleh Katolik itu kolot gitulah. Sedangkan sistem perekonomian terus berkembang gitu loh. Akhirnya ya mereka begini mensiasati sebagai pengembangan daya nalar, kerangka berpikir yang dikembangkan menjadi sebuah acuan berpikir, itu diambil sebuah keputusan. Jadi seperti gini ya, meeting point antara kelompok di luar gereja yang menganggap keputusan gereja itu kolot, di antara mereka akhirnya dijadikan ya win-win solution lah, kira-kira begitu bahasa gampangnya. Sehingga begini, mereka membagi riba itu ada yang boleh, ada yang tidak ya. Jadi begini, interset itu adalah bunga yang diperbolehkan, sedangkan usuri itu bunga yang berlebihan, adalah bunga tidak boleh. Gitu. Jadi mereka mengambil sebuah kebijakan. Akhirnya otoritas gereja menerima itu. Ya, bagaimana tidak menerima, faktanya perkembangan pertumbuhan ekonomi dari abad ke abad itu terus bertumbuh dan berubah. Tidak bisa kita hanya terpaku pada abad-abad yang telah lalu, baik sebelum Masehi di era Yahudi maupun di era Kanjeng Nabi Isa ya. Nggak bisa gitu. Nah, mereka dengan kecerdasan berpikirnya ini namanya kecerdasan nalar ya, menggunakan nalar ya, sehingga
Ya, bisa saja dikatakan antara yang apa namanya itu pakar-pakar ekonomi di Eropa saat itu bertemu dengan otoritas gereja sehingga melahirkan sebuah pemikiran titik temu, dibagi dua lah hal riba meriba itu. Ada yang interest, interset, begini tulisannya ya. Interset ini yang boleh. Interset gini ya. Yang satunya usuri. Gitu ya. Yang interset ini itu tidak boleh ya. Sorry. Ini yang boleh. Ini yang tidak boleh. Ya, jadi ada yang boleh ya. Yang usuri itu bunga yang berlebihan, ini tidak boleh. Bunga yang berlebihan tidak boleh. Interset ini boleh. Cuman di sini aku cari-cari informasi, tidak ada yang menjelaskan parameter berlebihan, tidak berlebihan itu kualitatif masihan ya. Tapi yang jelas sudah ada pemikiran ke depan, akhirnya dibagi dua oleh mereka, tidak saklek pada aturan-aturan abad-abad yang lalu, riba tidak boleh gitu, tidak saklek, mereka sudah berubah pemikiran, maka dibagilah menjadi interset itu boleh dan usuri tidak boleh. Tuh. Sedangkan John Calvin sendiri, ya ini terkenal juga kan ini John Calvin, ini reformis gereja kan. Pemberian bunga untuk hal-hal yang sifatnya produktif itu boleh gitu ya. Jadi untuk yang produktif, acuannya John Calvin itu produktif boleh. Jadi bukan, nanti Islam lain lagi, bukan produktifnya ya, tapi nanti di jenis bunganya itu. Sekarang kalau produktif tapi bunganya tinggi gimana, ya kan? Oke. Itu di dalam perspektif Kristen ya. Yang jelas ya, dalam perspektif Kristen pemikirannya sudah kena. Cuman membagi menjadi interset dan usuri, mereka tidak punya dalil alkitabiahnya, tidak punya. Aku cari-cari dari Torah, perjanjian lama, juga perjanjian baru, tidak nemu dalil yang bisa membagi riba menjadi dua ini gitu loh. Nanti kalau teman-teman Kristen ya, khususnya teman-teman sekolah teologi, kalau misalkan nemu tolong dikasih ke aku ya di kolom komentar itu. Tapi sejauh yang aku ketahui tidak ada dalam perjanjian lama, perjanjian baru bahwa suatu dalil yang itu bisa kita ambil untuk membagi riba menjadi dua ya. Ada yang interset dan ada yang usuri, tidak ada. Ini hanya sebuah pemikiran. Artinya pemikiran ini tidak alkitabiah karena dasar alkitabiahnya tidak ada, gitu ya. Oke. Sekarang Islam, ya. Dalam Islam pun, ya, akhirnya sikap terhadap riba itu terpecah menjadi dua pemahaman, gitu loh, ya. Terpecah menjadi dua pemahaman. Aku dulu punya rangkumannya, yaitu ulama Jawa Timur itu membahas tentang riba, tapi karena seorang kontraktor, artinya kontrak sana kontrak sini, sering pindah. Aku cari-cari di mana itu resume MUI Jawa Timur itu tentang riba itu, nggak ketemu. Ya sudahlah, aku cerita saja. Tapi sebelum ini aku cerita dulu begini. Tahun 1987 itu aku sudah terobsesi ingin bisnis radio pemancar ya. Pada saat itu belum ada TV nasional, jadi bisnis radio itu masukannya dari iklan tuh sangat subur. Tapi kita tahu zaman-zaman seperti itu regulasi hukum tuh sulit banget. Yang ke Menteri Penerangan lah, yang ke Menteri Hukum dan HAM lah, Menteri Pariwisata lah, Menteri sulit ditembus. Akhirnya kandas ya, cita-cita ingin bikin studio radio ya, bisnis radio kandas. Pada waktu itu masih bagus karena iklan belum masuk TV ya. Sekarang kan TV nasional sudah menjadi saingan, orang pasang iklan di TV ya. Tapi dunia teknologi, makanya itu aku bilang, belajar ilmu itu semua ilmu kita pelajari supaya kita tahu bahwa teknologi itu pun akan merubah peradaban kita.
Ya, sekarang TV nasional itu terancam oleh YouTube. Kalau iklan sudah masuk YouTube, ngapain lihat TV? Kalau dulu orang lihat radio, radio terancam TV, TV sekarang terancam oleh YouTube. Itulah, ya. Peradaban itu akan dipengaruhi oleh science and teknologi. Kadang-kadang kita berpikir, ilmu sosial biarlah sendiri, ilmu eksak sendiri gitu. Oh, nggak bisa begitu. Ini duanya saling mempengaruhi. Ya, apalagi nanti kalau kita lengkapi sosial, sains, dan teologi tentang agama itu bagus sudah. Ya, kan sekarang ini TV nasional nanti ujung-ujungnya akan terancam oleh YouTube dan iklan pindah ke YouTube dan itu gejalanya sudah dimulai. Oke, akhirnya tahun 98 terjadi reformasi, regulasi hukum kan berubah. Dulu orang bikin pom bensin itu setengah mampus, sekarang lu punya duit mau jarak berapa meter ada pom bensin nggak ada masalah. Begitu juga radio. Begitu tahun 98 regulasi hukum berubah, cita-citaku tahun 87 itu aku coba lagi, ya. Karena dalam sistem ekonomi kan begini, sebetulnya nggak gampang-gampang amat sih. Kalau kita punya otak, tapi kita tidak punya modal, berarti kita ajak teman-teman kita yang punya modal untuk usaha. Jadi kita modal otak, teman-teman kita modal duit, kan begitu. Simple sebetulnya. Dan aku sudah berusaha untuk itu, ya. Berusaha untuk itu, ya. Ajak teman, ajak bos-bos. Ya ada sih beberapa orang, tapi sepertinya ya mungkin mereka nggak percaya, ya. Yuk rumah aja ngontrak, mau pinjem uang, mau ngajak bisnis dengan modal sekian banyak gitu. Ya wajar lah. Aku itu orang yang tampil apa adanya. Aku nggak suka ada kepentingan mau ngajak bisnis tampil pakai dasi. Nggak. Aku begini ya begini gitu loh. You percaya monggo, nggak percaya nggak ada masalah gitu. Jadi aku orang yang tidak akan merubah siapa aku, meskipun aku akan berhadapan dengan orang-orang, entah itu pejabat, entah itu konglomerat, nggak ada urusan. Aku adalah aku, itu aku gitu loh ya. Jadi aku nggak bisa dibeli dalam hal itu. Gitu. Akhirnya mungkin mereka tidak meragukan atau gimana gitu. Ya sudahlah. Akhirnya aku ke bank. Pada waktu itu BI. Aku baca koran sedang makan di warung Padang. Jadi selera aku itu warung Padang ya. Maka kalian kalau ngajak aku makan tuh di warung Padang aja. Nggak usah masakan Jepang, masakan tetek bengek itu aku nggak doyan. Kentucky itu aku nggak doyan. Masakan Padang aja. Aku senang masakan Nusantara. Ya. Pada saat aku di warung Padang dan membaca koran, kok tiba-tiba ada terbaca BI mengucurkan kredit bagi usaha-usaha UMKM atau apa gitu ya. Dan nominalnya itu sesuai dengan dana yang aku butuhkan untuk mendirikan pemancar radio berikut tanah dan gedung. Aku pikir masuk ini gitu. Besoknya aku berangkat ke BI gitu loh. Mau pinjam uang, mau kredit. Begitu di sana aku ketemu di bagian kredit. Aku ngomong maksudku gini bla 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 oke gitu. Aku kira selesai di situ. Ternyata oleh bagian kredit aku dilemparkan ke kursi lain. Kursi lain itu ternyata seperti LSM gitu loh. Terus aku harus ikut pelatihan LSM dulu baru dapat kredit bla 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 gitu loh. Di situ aku marah, di situ aku ngamuk. Aku bilang, "Bapak dosen ekonomi?" Saya bilang, "Aku ini dosen ekonomi, Bapak mau tanya ekonomi apa? Saya kesini mau pinjam uang, bukan mau belajar ekonomi kok. Sampai latih ekonomi ini itu. Rame aku di situ. Yang aku buat kesal, kenapa dari BI harus dilempar lagi ke LSM? Itu loh yang aku kesal. Aku pikir aku jelas nggak dapat pinjaman kredit. Tapi kan daripada aku pulang nganggur, rame dulu. Aku bikin rame di situ. Gini-gini juga kan okem. Walaupun minimal aku nggak dapat kredit, minimal sudah rame di situ. Yang aku protes itu, yang aku bikin rame di situ. Kenapa harus melimpahkan LSM? Kenapa nggak BI saja langsung mengucurkan kreditnya? Itu loh yang aku marah di situ. Tapi entah bagaimana ternyata LSM ini dosen terbang di salah satu universitas terkenal di Jawa Tengah, di Jogja. Dan akhirnya kami berteman baik. Itulah awalnya gegeran, akhirnya kami berteman baik. Dan alhamdulillah beliau mu'alaf. Ya. Beliau mu'alaf, cuman ada satu yang aku minta
sampai sekarang dan akhirnya kami berpisah. Beliau entah tugas kemana lagi, tidak ketemu. Dia punya Bible dalam edisi bahasa Yunani gitu loh. Dan itu aku minta, belum sempat dikasih, kami berpisah. Sekarang lost contact. Ya, tuh. Itu satu cerita yang sangat berkesan. Satu lagi, ya. Padahal dalam hal aku ke BI itu belum sempat aku tanya, aku dikenakan bunga berapa. Tapi sudah rame karena seperti itu tadi ceritanya. Karena kan aku harus hitung bunga yang dibebankan kepada aku berapa. Itu lebih cepat mana dengan hasil yang aku peroleh dari iklan. Kalau misalkan lebih tinggi bunganya atau lebih kecepatan aku mendapatkan hasil dari iklan itu masih kalah besar dengan bunga, untuk apa aku pinjam, sama aja bunuh diri. Kan begitu. Belum sempat bicara tentang bunga sudah rame, ya sudah. Itulah keadaan kita yang ada, perekonomian usaha kita seperti itu. Dan kalian tahu ya, era-era kesalahan zaman dulu, kalau ada orang mengajukan kredit, itu yang pertama dilakukan itu bukan dia melihat feasibility study atau studi kelayakan bisnis ini kira-kira jalan nggak, marketnya ketemu nggak, bukan itu. Tapi kalau ada orang mengajukan kredit yang dia lihat, you punya anggunan apa dan berapa, ini masalahnya. Sehingga orang-orang kelas sandal jepit seperti aku, bagaimana orang punya anggunan, orang rumah aja ngontrak kok, nggak mungkin bisa dapat kredit. Karena dapat kredit orang-orang yang punya anggunan. Jadi walaupun bisnismu itu secara pasar tidak marketable, yang penting you punya anggunan, cair itu pinjaman. Itu masalahnya di sana. Jadi nggak lihat pasar ini layak enggak gitu. Maka jangan heran kalau ada kasus-kasus kredit macet. Contohnya salah satu perusahaan tambak udang di Lampung sana mangkrak. Karena apa? Orientasinya itu berapa dan apa saja yang dianggungkan ketika dia mengambil kredit di bank. Akhirnya ketika perusahaan ini macet, disita. Yang disita apa? Cuman rawa-rawa itu loh. Tanah sama air gak ada apa-apanya. Itu kamu sita itu. Ya itu karena nggak berbicara pasar, berbicara berapa aset. Sedangkan aset yang dianggungkan itu pun kadang-kadang disimsalabim abrakadabra, akhirnya ya kacau perekonomian. Banyak kredit macet. Coba kalau orientasinya feasibility study berdasarkan market, dia marketable nggak? Kalau marketable, walaupun tidak ada anggunan, cairkan. Itu yang sehat. Ya, tapi itulah ekonomi. Oke, sekarang aku lanjutkan lagi. Islam akhirnya terpecah menjadi dua juga, ya. Satu kelompok itu mengharamkan riba. Dalam perspektif apapun, ya, mereka itu haram riba, tidak mau. Aku punya teman, bukannya dia cari utangan ke bank, bank cari dia supaya dia disuruh utang, dia tidak mau. Dia pengusaha, tapi dia tidak mau. Berapa duit yang dia punya untuk mengembangkan usahanya, itu yang dia pakai. Dia nggak mau menggunakan jasa bank. Coba, ya, tidak mau. Menurut dia haram. Tetapi harus diketahui, haram di sini adalah dalam bentuk kehati-hatian. Oke? Berikutnya, ada kelompok yang menghalalkan riba. Ya. Mereka menggunakan perspektif Al-Qur'an surat surat berapa ini? Surat Ali Imran 130. Ya. Ini yang aku catat tadi, surat Ali Imran. Karena apa? Yang tidak boleh itu kita melakukan riba itu apabila bunganya berlebihan. Aku baca lagi suratnya ya, supaya kamu clear. Surat Ali Imran 103. Dianumu juga Al-Qur'anmu buka, supaya kamu ngerti. Ya. Ini. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.
Dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Teksnya ngomongnya begitu. Aku sudah cek ke Arabiunnya begitu, berlipat ganda. Pertanyaannya kan timbul langsung dalam nalar kita. Berarti kalau tidak berlipat ganda boleh dong. Berarti kalau tidak memberatkan yang pinjam boleh dong. Itu loh yang menjadi alasan sehingga di dalam fikih teori hukum Islam ya, itu ada yang mengharamkan riba sama sekali, tapi dengan catatan itu sebagai bentuk kehati-hatian. Tetapi ada yang boleh dengan catatan bunganya itu tidak berlipat ganda. Ya, sekarang terserah mana yang mau diambil. Oke, aku sudah jelaskan ya dari perspektif Yahudi, perspektif Nasrani, ya, perspektif Islam, ya. Sekarang aku mulai rangkum nih. Rangkum pertama, ya. Adanya larangan riba dalam Yahudi, dalam Nasrani, dalam Islam, ini semakin menunjukkan kebenaran sebuah argumentasi dalam keluarga besar Abrahamic faith. Ya. Bahwa agama ini, dari aku pernah gambarkan dulu ya dalam garisnya, Yahudi, Nasrani, dan Islam itu bukan agama yang terlepas, bukan. Bukan seperti terlepasnya Nasrani terhadap Konghucu, terlepasnya Yahudi terhadap apa lagi? Buddha, Islam terhadap Buddha, Islam terhadap Konghucu, bukan. Jadi dari mulai Abrahamic faith, ya, milat Abraham, terus ke Yahudi, terus ke Nasrani, terus ke Islam. Ini ada dalam satu garis benang merah, ya, di mana terjadi abrogasi di antaranya, yang kemudian itu menggantikan dan membenarkan yang terdahulu. Karena apa? Riba ini masih tetap ada. Di Yahudi berlaku, di Nasrani berlaku, di Islam yang berlaku. Ya, jadi tidak terpisahkan, bukan sesuatu yang terpisahkan. Makanya kalau ngobrol sama curu-curu yang bilang Islam itu terpisah dari Kristen, itu curu yang nggak tahu. Terus Kanjeng Nabi Isa itu katanya bukan Yesus, itu curu yang nggak tahu. Seolah-olah ini terpisah. Ini tidak terpisah. Adapun perbedaan di antara kita, ya mari kita diskusikan. Tapi kalau memandang ketiga agama ini terpisah, atau salah satu aja terpisah, sudah nggak usah ajak diskusi gitu. Percuma capek ngomongi curu itu, percuma. Gitu loh. Tinggalkan saja. Gitu. Habis waktu, mending baca buku yang lain. Tapi kalau dia sudah paham bahwa ini dalam satu garis benang merah yang sama, di sana kita enak diskusi. Oke. Berikutnya, permasalahan yang terjadi di dalam Kristen ya tentang interset boleh dan usuri tidak boleh. Itu secara logika nalar itu sudah benar, cuman mereka tidak mendapatkan legitimasi secara biblikal, secara alkitabiah, karena memang ayatnya belum turun. Itu turun nanti itu di Al-Qur'an ya, ini tadi surat Ali Imran 130. Ya, makanya dalam Islam ketika mereka mengatakan ada yang tidak boleh, ada yang boleh, itu ada dasarnya ini. Tidak boleh kalau bunganya itu mencekik. Sementara boleh kalau bunganya itu ringan. Gitu loh. Kenapa terjadi begitu? Itulah karena ekonomi ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan zamannya masing-masing. Kita tahu dalam perekonomian itu ada yang terkait dengan hukum ekonomi yang disebut dengan inflasi dan devaluasi. Nah, ini supaya kita dianggap orang keren lah ya. Ngomong inflasi, devaluasi, padahal ya gini-gini aja. Bukan direktur, bukan apa. Inflasi, devaluasi. Aku kurang setuju dengan pendapat umum ya. Aku punya pendapat sendiri tentang devaluasi. Kalau pendapat umum, ya dia walaupun dia pakar ekonomi, terserah urusan dia. Kenapa dia boleh berpendapat, aku nggak boleh berpendapat? Kalau menurutku devaluasi itu tidak dipengaruhi oleh mata uang asing. Pokoknya ketika daya beli uang
itu menurun, yaitu devaluasi. Nggak ada hubungannya dengan uang luar negeri. Kita ini bangsa yang bermartabat, jangan mau diatur sama luar negeri, gitu ya. Kalau inflasi itu naiknya harga-harga, gitu ya. Naiknya harga-harga itu inflasi. Jadi ini senapas ini. Ini naiknya harga-harga, ini berturunnya daya beli, ya. Jadi kalau inflasi dia terjadi, maka otomatis ya devaluasi, gitu loh. Tinggal lebih dulu mana ini, ya? Karena inflasi menimbulkan devaluasi, atau karena devaluasi menimbulkan inflasi. Ini yang menghabiskan kopi bergelas-gelas antara ayam dulu atau telur dulu. Sama seperti ini. Karena apa? Ini senapas. Inflasi adalah naiknya harga-harga. Sedangkan devaluasi adalah menurunnya daya beli uang, gitu loh. Sebagai contoh begini, supaya gampang kalian menangkap, gini aja dah. Aku kasih example, ini rumah ini, kontrakan ini ya. Kami di sini ngontrak sudah berapa tahun ya? 7 tahun. 7 tahun kami. Pertama kali kita ngontrak berapa? Pertama kali kami ngontrak di sini per tahun 3 juta. Ya, 3 juta. Lihat. 3 juta ini supaya kamu nggak bodoh-bodoh amat lah dalam hal ekonomi, ngerti. Jadi kalau ada orang-orang kental itu ngomong ekonomi, kita ngerti. 3 juta ini dulu ya, 2013 ini ya, 2013 3 juta. Sekarang tahun 2021. Kalau dulu dengan uang 3 juta kita sudah dapat kontrakan. Pertanyaanku sekarang, dengan uang 3 juta sekarang dapat kontrakan enggak? Ya emperannya. Emperannya itu yang dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Emperannya itu yang dapat. Emperan rumah itu loh 3 juta. Bukan rumahnya. Ini artinya apa? 3 jutanya tetap, tapi dia berhubung berjalannya waktu, daya belinya sudah nggak sama. 3 juta tahun 2013 bisa untuk ngontrak rumah, sedangkan 3 juta tahun 2021 itu hanya untuk dapat ngontrak emperan rumah. Itu loh. Jadi cara pandang Islam itu maju ke depan. Dia sudah mempersiapkan kerangka hukumnya di dalam surat Ali Imran 130. Karena uang itu dikaitkan dengan daya beli ya, dengan harga-harga produk ya, itu yang disebut dengan regulasi ekonomi yang berjalan secara natural. Dasar alkitabiahnya sudah disiapkan. Makanya kita boleh membungakan uang, riba itu kan membungakan uang, dalam catatan jangan berlebihan, jangan berlipat ganda. Karena apa? Adanya ini inflasi dan devaluasi. Sehingga kalau aku pinjam uang, katakanlah ke kamu 3 juta tahun 2013, terus aku kembalikan tahun 2021 tetap 3 juta. Ya memang tetap 3 juta. Tapi kan 3 juta ini sudah mengalami yang disebut devaluasi tadi, yang dipengaruhi oleh inflasi. Kan kasihan yang punya uang. Kita sudah dipinjami uang, tapi kita memberatkan dia. Maka untuk mengatasi inflasi dan devaluasi ini harus ada nilai tambah yang itu disebut bunga. Tetapi bunga itu juga jangan memberatkan. Jadi gini loh, antara yang pinjam dan yang meminjam itu sama-sama senang gitu loh. Sama-sama tidak mendolimi. Solusinya itu sudah diberi dasar hukumnya secara alkitabiah di dalam Al-Quran surat Ali Imran 130. Sedangkan di zaman Nasrani itu belum ada solusinya. Tetapi secara logika oke, masuk. Maka mereka membagi antara interset menjadi usuri. Sama dengan kita. Janganlah engkau riba dengan bunga yang berlipat ganda. Berarti kan kalau tidak berlipat ganda boleh. Gitu loh. Ya, akhirnya terpecah menjadi 2. Ada yang haram seperti ini, ada yang halal. Riba yang halal adalah yang tidak berlipat ganda, riba yang haram adalah yang berlipat ganda. Jadi intinya begini, kalau itu tidak mendolimi, ya,
saling menguntungkan, saling mengenakan, monggo. Tapi kalau itu sudah mendolimi, jangan, haram hukumnya. Ya, walaupun di dalam aku ulangi lagi perspektif aktualisasi Islam ada yang pokoknya riba haram, itu ya ada. Tapi itu dalam unsur kehati-hatian supaya dia tidak terselip jalan. Karena kalau dia bilang haram total, dia berhadapan dengan Ali Imran 130. Teksnya jelas kok. Jangan berlipat ganda. Logika kita kan nalar, kita main. Berarti yang tidak berlipat ganda kan boleh. Tapi kembali lagi kuantitatif kan. Yang tidak berlipat ganda itu berapa persen? Nah, di sanalah pakar-pakar ekonomi syariah berbicara. Kalau aku kan ekonomi sendal jepit, nggak jelas gitu ya. Kita serahkan saja lah kepada pakar-pakar ekonomi yang lebih tahu tentang ekonomi syariah. Oke, saya kira cukup itu ya untuk saudaraku yang ada Pematang Siantar. Yang lagi menimba ilmu di sekolah tinggi teologi apa tuh nggak tahu, aku nggak kasih namanya ya. Itu jawaban dari aku dan semoga bisa memberikan sebuah katakanlah komparatif pengalaman. Kalau you setuju silakan ambil, tidak setuju juga tidak masalah ya. Jadi intinya adanya benang merah riba dari Yahudi, Nasrani, Islam itu membuktikan adanya benang merah antara Yahudi, Nasrani, dan Islam sesuatu yang tidak terpisahkan, tapi dia ada dalam satu garis lurus dan itu mengarah kepada Abraham atau Ibrahim, maka disebutlah dia Abrahamic faith ya. Yang dimana, nah ini teman-teman tentunya yang di luar Islam sedikit keberatan atau keberatan sekali ya. Ya terserah saja. Yahudi diabrogasi oleh Nasrani. Nasrani diabrogasi oleh Islam. Karena sudah tidak ada nabi lagi, ya kataman nabi, ya sudah nggak ada nabi lagi, nggak ada. Jangan ngomong dia turun bukan nabi. Kalau dia bukan nabi, kenapa disuruh turun? Aku paling gimana ya, nek dengan apologet seperti itu. Nggak ada nabi lagi turun. Baik nabi dulu, nabi kapan pun tidak ada. Nabi sudah selesai, tutup kataman nabi. Baca di Al-Quran ya. Maka Islam ini menjadi penutup sampai nanti lisaati kiamat, yang dipahami oleh orang-orang kiamat. Padahal kiamat itu bukan kehancuran, kiamat itu bangkit. Yang benar itu kalau Al-Quran mengatakan hari akhir itu lisaati, saat momen kehancuran dunia ini. Islam. Semoga kita semua saudara-saudaraku yang Islam kukuh di dalam keislaman kita dan melaksanakan apa aturan-aturan dalam Islam ya sebagai iman kita, karena iman itu adalah cara pandang dan sikap hidup. Adapun kepada teman-teman yang di luar Islam, monggo silakan kita saling mendiskusikan ya. Perkara Anda tertarik dengan Islam, ya alhamdulillah kalau Anda tertarik. Tapi kalau Anda tetap pada iman Anda juga tidak ada masalah ya. Kami hanya menyampaikan dan silakan Anda menanggapinya dalam sebuah dialog yang biasa kita lakukan di sini ya. Yang penting dialognya saling menghargai, saling menghormati ya, dan kita bicara berdasarkan Alkitabiah. Kalaupun ada sebuah pemikiran-pemikiran itu harus disandarkan ke Alkitabiahnya bagaimana gitu ya. Jadi tidak liar. Gue punya pemikiran begini tanpa disandarkan ke Alkitabiah. Itu liar namanya ya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.